peserta akan kita bawa ke Gangga Sukta. Itu adalah sebuah handicraft manufactured yang didirikan pada tahun 2000, dan mereka akan melakukan sebuah eksplorasi di sana untuk bisa mengeksplor dan menjadikan itu sebuah bahan untuk battle round kali ini. Dan timbullah pertanyaan. Pertanyaan adalah, kenapa si ajang ini yang orang teh perginya malah ke kria, bukan ke teh? Gitu. Terus disangkanya itu adalah strategi kelompok. Padahal iya juga. Untuk bisa start 1 hour earlier, that's not problem. 1 jam bukanlah waktu yang panjang, jadi kita pasti bisa. Karena di Bali langsung kepikirannya, wah ketemu seniman, pahat sesuatu gitu, atau apa yang benar-benar kayak seni murni gitu. Tiga, dua, satu. Oke, sober. Saya akan bertanya kepada tim di skala. Ketuanya siapa? Dan jelaskan kenapa. Kami musyawarah mufakat di sini untuk memilih Pak Adi sebagai ketua, karena orangnya ini dari perawakannya aja kita tahu dia bijak. Jadi kami ingin diayomi oleh dia sebagai ketua. Kami yang masih muda dapat diayomi menjadi lebih baik lagi. Udah. Oke, tim skala. Siapa ketuanya? Oke, tim skala akan memilih. Saya pribadi tuh nggak menunjuk diri sendiri untuk jadi ketua gitu ya. Karena menurut saya beda aja gitu ya, kalau ya ketua, kalau di kelompok saya melihat di situ ada Haikal, juga ada Mas Niko, ada juga Mas Fadli yang mungkin bisa lebih mengayomi. Mbak Fania sebagai ketua karena this is juga passionnya Mbak Fania gitu. Jadi siapa tahu juga bisa mengasih insight buat kita semua. Oke, Fania terima. Ready? Are you sure? Ketika mereka memang mempercayakan itu pada saya, ya tentu saya juga harus bersemangat karena mereka sudah mempercayakan itu, dan sekarang ya giliran saya yang harus mengoptimalkan kepercayaan itu, mulai dari sisi persona maupun dari sisi memahami konteks bisnis yang akan kita terapkan di kelokalan Bali tadi. So, di mana Ubud mereka dibagi menjadi 2 tim, Skala dan Niskala. Nah, 2 tim ini masing-masing harus membagi grupnya sendiri untuk merepresentasikan orang-orang untuk pergi ke 2 tempat yang akan menjadi bahan dari challenge mereka. Yang pertama ke Madeti dan yang kedua ke Gangga Sukta. Oke, jadi proses pemilihan tim yang akan berangkat ke Madeti dan yang akan berangkat ke Gangga Sukta itu cepet banget karena Mas Edric bilang, ayo 10 detik gitu ya. Terus 10 detik akhirnya bukan saling tunjuk-tunjuk, tapi udah langsung volunteer. Oke, gue lebih ke craft nih, udah langsung ke Gangga Sukta. Oh, gue F&B, jadi kayak udah sadar diri sendiri gitu. Akhirnya kayak malah jadi, oh ya fine sih kalau mereka udah tahu mereka bisa explore di mana. Karena ini ada 2 macam bisnis, yang satu bisnis tea, yang satunya craft. Jadi karena expertise-nya di si Ajeng di tea, jadi saya lebih prefer dia ke craft karena dia udah tahu nih seluk-beluknya tea.
sedangkan saya dan yang lain ke tea. Dan timbullah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa si Ajang ini yang orang teh perginya malah ke kria, bukan ke teh? Gitu. Terus disangkanya itu adalah strategi kelompok. Padahal iya juga. Halo teman-teman Challengers, kita hari ini ada di Madeti bersama dengan founder dari Madeti sendiri, Ibu Made Roni. Kita berkesempatan emas banget nih untuk mendapatkan pengalaman langsung dari Ibu Roni yang sudah mengekspor ke 3 negara, Australia, Eropa, dan sebentar lagi, sekarang udah ke Malaysia ya Bu ya? Dan sebentar lagi ke Amerika. Jadi aku persilakan langsung ke Ibu Made. Om Swastiastu. Terima kasih sudah datang di Madeti. Saya Made Roni, foundernya Madeti. Welcome semuanya. Ini suatu kehormatan banget bagi kami dan juga tim kami kedatangan challenge-challenge yang sangat luar biasa. Bisa saya antar ke atas? Boleh banget Bu. Madeti itu sendiri adalah sebuah brand yang memang dia memproduksi dalam bentuk 2. Jadi yang pertama dia bikin dalam bentuk packaging atau brandnya mereka sendiri, atau dia juga menciptakan whitelist di mana dia kasih dalam bentuk packingan yang kosong gitu, bulky, lalu si negara pembelinya itu membranding dengan brandnya mereka sendiri. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan kedatangan di tempat kami. Sekali karena hujan saya tidak bisa melawan semesta. Madeti itu berdiri lahir di tahun 2015. Awalnya saya saya bekerja di hotel dan kerja di bartender. Dari situlah saya belajar menggabungkan rasa. Made Roninya itu ngejelasin bahwa dia itu awalnya dari bartender yang dari kapal, lalu habis itu dia punya mimpi karena dia suka banget teh, di mana di setiap negara yang dia kunjungi dari mulai US sampai ke Eropa dan lain-lain, dia ngerasa tehnya itu berbeda dan dia bisa bikin lebih baik. Konsep kami itu akan menjadi kebun berdaya untuk ibu-ibu di sekitar kita. Memang nggak banyak hasilnya, tapi itu bisa membantu mereka di finansialnya dan juga confidence dia itu sebagai ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang selain ngurus anak ke suami. Jadi saya nggak kehabisan bahan, ibu juga senang kesininya. Dia akan mau belajar cara buat pupuk yang bagaimana, organik. Nah, teman-teman kita akan organik di tempat ini. Si Bu Madenya juga memikirkan sampai banyak pihak karena dia sampai memakai ibu-ibu di daerah situ. Kemudian tehnya itu dibikin dari tanaman yang beliau tanam sendiri. Challenge-nya sendiri kita explore, cuma dikasih clue itu. Jadi kita explore sebanyak mungkin informasi yang bisa kita dapatkan di sana. Terus kita lihat apa poin-poin clue-nya yang disampaikan bahwa itu harus menyangkut sustainability, di mana sustainability ini menyangkut 4 poin. Yang pertama itu resilient, yang kedua profitability-nya, terus yang ketiga cultural dan sosial, sama yang terakhir itu dari sisi sustainability bisnisnya. Yang ini lagi tiga atau 4 sesuai dengan untuk healing house-nya. Ya, jadi untuk produksi kami nanti di atas lantai 2. Jadi dalam satu kemasan tea itu ada bunga, ada herb, ada herbnya. Jadi semuanya kita combine-kan yang ada di Indonesia ya Bu ya. Kalau ini ada juga untuk si lebah. Kita harus mikirkan si lebah juga loh. Untuk kita harus pikirkan dia, makannya dia. Iya. Ya. Aku paling suka teh. Kenapa? Karena teh itu bisa untuk healing gitu. Ibu Roni ya, nanti namanya itu benar-benar spirit dan semangatnya itu luar biasa ya. Jadi ibu-ibu yang pada awalnya tidak mempunyai pekerjaan menjadi punya lahan pekerjaan dan bisa menambah pendapatan keluarga. Ini pegangan kita perlu banyak juga untuk salah satu teh kita namanya brand booster.
Ini kita pakai si pegagannya, kita banyak ada. Kalau ini beda, ini kan ini Thai basil, ini yang Thai. Ini kalau suka masak ini pakai. Ini kalau ini nggak saya pakai teh. Jadi pengalamannya benar-benar sangat luar biasa banget ya, karena kita bisa ketemu salah satu produser teh terbesar juga di Bali yang sudah bisa memproduksi teh dan mengekspor teh ke negara-negara besar. Dan saya sebagai warga negara Indonesia bangga sekali gitu. Tadi sudah mendengar ada beratus-ratus kilogram yang bisa diproduksi ke Eropa, lalu ke benua Australia dan lain sebagainya gitu. Kalau yang di sini itu sebenarnya tanaman untuk makan saya sendiri. Jadi saya tanam juga apa yang saya suka, kayak Thai basil, kayak ini daun kesum namanya. Jadi itu mint, lemon balm. Kalau ini coklat mint. Kalau ini rosella, cranberry rosella kita pakai. Ya ini yang kompos kita. Kita punya sapi, kita sortir, kita ambil kotornya dia. Saya tertarik dengan Mother Tea karena dia empowerment-nya itu lebih para ibu-ibu, di mana yang menurut saya pondasi paling kuat suatu bisnis adalah ibu-ibunya. Karena kemauan bekerja ibu-ibu itu kuat. Mereka mau menghidupi keluarganya dengan layak. Dan Mother Tea ini berfokus pada empowerment pada ibu-ibu, dan dia juga berfokus pada herbs dan tea-nya. Dia menanam sendiri dan dia juga memberdayakan banyak RT di sini. Dan orangnya sangat teliti. Si Mother Tea ini menarik karena dia mempatenkan haki internasional untuk brandnya. Jadi nggak bisa tuh ditiru-tiru penggunaan si modul Mother Tea-nya. Jadi itu harus aware juga dengan regulasi terkait brand kita. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebelum kita akhiri acara ini, dan saya juga sendiri berharap bisa membantu challenge-challenge yang ditugaskan oleh tim DSC-nya. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita bersulang minum teh. Ini kita sebut calming blue sesuai dengan warnanya, dan bahannya ada di belakang sendiri. Itu bunga telang dan juga serai. Boleh saya tuangkan, Pak? Jadi teh ini bagus sekali untuk yang punya tidur problem, insomnia. Jadi untuk itu juga bagus sebagai untuk es teh. Jadi kita bisa merubah warna ini dari yang biru ke purple. Saya coba ya. Kita pindahkan dulu ininya. Saya keluarkan dulu. Oh sorry. Ini karena ada asidnya yang di lemon ini yang bisa merubah warna menjadi purple. Ini bagus sekali untuk jadikan es teh. Silakan, yang lainnya saya tuangkan sendiri ya, nggak apa-apa ya. Bisa. Nggak apa-apa Bu, mereka ya tinggal di squeeze-in aja, karena ini kan lemonnya ada asidnya. Jadi pokoknya coba. Asin. Oh silakan. Enak banget Bu. Dulu dong. Jadi konsep Mother Tea ini menurut gue harus bisa diekspor juga buat bisnis model yang Challenger punya, karena nggak melulu soal punya brand sendiri. Kadang-kadang kita juga harus ngalah kalau kita sadar brand kita belum terlalu kuat. Harapan saya untuk teman-teman yang Challenger itu, mereka itu potensinya banyak sekali, luar biasa. Dan saya juga salut dengan anak-anak muda zaman sekarang itu, dan saya berharap mereka akan jadi punya bisnis yang wow, yang sukses, dan mudah-mudahan dengan DSC program ini mereka bisa langsung go internasional, paling tidak. Oke, hari ini peserta akan kita bawa ke Gangga Sukta. Itu adalah sebuah handicraft manufactured yang didirikan pada tahun 2000, dan mereka akan melakukan sebuah eksplorasi di sana untuk bisa mengekspor dan menjadikan itu sebuah bahan untuk battle round kali ini. Yang dibayangin sebelumnya ketika kalian akan pergi ke tempat seni ya, sesuatu yang berbau seni gitu. Karena di Bali langsung kepikirannya, wah ketemu seniman, pahat sesuatu gitu, atau apa yang benar-benar kayak seni murni gitu. Challengers, salam diplomat. Desik 12,
siap bikin gebrakan. Oke, semangat ya. Oke, Ge Chandra akan menjelaskan kira-kira Gangga Sukta itu seperti apa secara spesifik. Silakan Ge Chandra. Gangga Sukta itu diambil dari nama Gangga dan Sukta. Itu dari family name sebenarnya. Gangga itu sungai Gangga, kalau Sukta itu artinya aliran. Jadi Gangga Sukta itu aliran dari rambut Dewa Siwa. Salah satunya itu adalah Gangga. Gangga Sukta itu handicraft manufacture dan eksportif dari tahun 2000. Jadi tahun ini kita 21 tahun. Kita di sini ada 3 kata kunci dari kita sendiri sih. Pertama, made by order, kedua ada customizable, dan yang ketiga ada handcrafted. Tapi ketika nyampe di tempatnya, oh ternyata ini adalah bisnis skala besar sebetulnya. Bisnis B2B yang ngerjain dekoratif di tempatnya gitu. Yang kami pahami, bisnis modelnya ini memang khusus B2B ekspor untuk produk-produk handcraft. Dan yang paling banyak itu dipesan ke US, UK, Eropa. Pure ekspor. Oh ini semua ekspor ya. Oh jadi nggak ada jual lokal ya. Tadi tuh nggak sempat ngebagi tugas, tapi saya langsung menyesuaikan dengan keadaan aja sih. Saya lihat kayak Bagas sama Fania lagi ngobrol sama Ge Chandra. Terus saya pikir kalau saya berdiri di situ juga, tiga kepala ini hanya akan mendapatkan informasi yang sama gitu. Makanya saya langsung memisahkan diri untuk ngobrol sama pegawai-pegawai di sana. Jadi saya punya data tambahan lain gitu. Setelah ini udah, saya akan coba ngobrol sama orang lain yang belum diajak ngobrol Fania sama Bagas. Supaya informasinya lebih kaya. Gitu. Itu terjadi begitu aja sih. Bukan dipikirin atau direncanakan. Jadi sebelahnya si Gangga itu kan ada peternakan babi. Nah, peternakan babi ini mereka tuh ada kayak 500 babi gitulah, 500 ekor gitu. Awalnya mereka pas kesana membuat si Gangga ini, mereka agak kayak terganggu nih sama bau kotorannya. Nah, yang menarik di sini gimana mereka itu bisa nge-shift si problemnya mereka menjadi fuel untuk si bisnisnya ini bisa grow kapasitas produksinya. Jadi dari si problem itu, mereka malah jadi nge-create a solution for the production. Jadi kayak gini, keren banget. Dengan desain kayak gini juga. Sih berpikirnya kayak bakal sesuatu yang benar-benar seni Bali gitu dan autentik. Terus tapi ternyata udah bentuk sesuatu yang udah lebih inovatif sih, karena ternyata setelah ngobrol banyak hal yang disesuaikan dengan keinginan dari si customer sendiri. Pasti challenging. Menurut saya sih pasti akan challenging karena balik lagi walaupun kita satu tim itu akan punya banyak kepala dan banyak perspektif, banyak pandangan, tinggal bagaimana kita bisa menentukan ke poin mana kita mau yang tuju dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Sesuai dengan janji Dekom kemarin bahwa ada satu tim yang menang dan mendapatkan privilege. Privilege-nya adalah kalian akan mendapatkan ekstra waktu selama 1 jam lebih dahulu mengerjakan challenge kalian hari ini. Jadi tim yang kemarin kalah harus menunggu dulu sampai waktu selesai selama 1 jam. Jadi tim yang menang, tapi adalah bisa mengerjakan tugas hari ini. Oke, dan tugas kalian akan kita tunggu sampai besok jam 5 sore. Besok kalian harus present dalam bahasa Inggris. Karena nanti ada Omo dan Asta dari mana. Kita tunggu sampai jam 5 untuk tim yang menang bisa mulai sekarang. Untuk tim yang kalah tunggu sini selama selesai. Lanjut! Salam diplomat! Basic 12! Siap bikin gebrakan! Kita ikut menikmati hadiahnya
artinya bukan hadiah ya. Grup saya yang lama mendapatkan privilege untuk bisa start 1 hour earlier. That's not problem. 1 jam bukanlah waktu yang panjang. Jadi kita pasti bisa. Dari tim yang kalah menuju yang menang ya. Jadi di antara bersyukur ataupun grateful, tapi memang privilege ini akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa menemukan suatu konsep dulu sih. Jujur sampai sekarang belum tahu kita harus ngapain. Nah, kita memang lagi mau meeting bersama. Ini kan baru selesai briefing. Yang lagi kami diskusikan adalah kelokalan Bali di proses Gangga Sukta. Menurut pemahaman kalian masing-masing ya, tasknya tuh apa sih? Challenge kalian kali ini tuh apa? Silakan, 1 kalimat aja. Kenapa bingung? Kalau aku jadi mereka, aku akan pilih different sets. Karena harusnya mereka pilih 1 orang yang ngerti sustainability, which is bisa aku atau Mas Handoko. Kedua, mereka harusnya ngerti orang yang ngerti how to deliver an effective presentation, which is either Jupaka atau Ben. Kalau aku yang milih, aku bakal pilih kombinasi aku dengan Jupaka atau Ben atau Mas Handoko dengan Jupaka atau Ben.